Kang Hong mengerutkan keningnya. Akan tetapi, pedang yang saya bawa ini adalah pemberian suhu. Bukan hasil mencuri milik Kunlun Pai. Qiang Tojin tersenyum dan mengangguk-ngangguk. Betul, akan tetapi Shinju Kiamong telah meninggal dunia di Kiam Kokson, karena itu semua peninggalannya harus ditinggalkan di Kiam Kokson pula. Biarpun engkau muridnya, tak boleh engkau membawanya pergi dari Kunlun Son. Kalau saya menolak, Qiang Tojin mengerutkan alisnya dan mengangkat mukanya. Kang Hong, tak tahukah engkau bahwa peraturan kami ini demi keselamatanmu sendiri? Kalau engkau menolak, berarti engkau lupa akan budi, dan pintu terpaksa menggunakan kekerasan. Kang Hong dapat menyelami maksud hati Qiang Tojin dan dia makin kagum dan tunduk kepada Tosu Kunlun Pai yang bijaksana dan cerdik ini. Akan tetapi untuk mengalah begitu saja dia merasa enggan. Apalagi tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada berlatih melawan Qiang Tojin yang tidak mempunyai niat buruk terhadap dirinya. Biarlah dia berlatih dengan penolongnya yang berilmu tinggi ini. Maafkan saya Totiang, sebelum menyerahkan pedang ingin sekali saya menerima petunjuk Totiang dalam hal ilmu silat. Qiang Tojin tertawa. Hahaha, memang sejak dahulu engkau keras hati. Baiklah, Kang Hong, kau boleh menyerangku, pintar juga ingin melihat sampai di mana hasilmu berguru kepada mendiang Shinju Kiamong. Mulailah. Biarpun belum pernah mempergunakan kepandaian yang dipelajarinya selama 5 tahun itu untuk bertanding dalam pertempuran sungguh-sungguh, namun Kang Hong sudah menguasai dasar-dasar ilmu silat tinggi. Juga dia selalu ingat akan semua nasihat dan petunjuk suhunya. Ia ingat akan nasihat gurunya bahwa bagi seorang yang sudah tinggi ilmu silatnya, lebih baik diserang lebih dahulu daripada menyerang, karena lawan yang menyerang itu otomatis akan membuka bagian yang kosong sehingga mudah dimasuki, dalam serangan balasan yang dilakukan otomatis pula. Karena dia tahu bahwa Qiang Tojin adalah lawan yang amat berat, maka setelah berseru keras dia maju memukul dengan gerakan perlahan dan hati-hati, hanya menggunakan 1/4 bagian perhatiannya saja untuk menyerang, yang 3/4-nya bagian dia cadangkan untuk penjagaan diri, agar begitu lawannya membalas, dia dapat menghindar dengan elakan atau tangkisan. Pukulan tangan kanannya menyambar, mendatangkan angin yang kuat. Bagus. Qiang Tojin berseru. Kagum melihat kenyataan betapa kuat pukulan Kang Hong sehingga tidak mengecewakan menjadi murid Shinju Kiamong, karena dia sendiri tidak akan sanggup melatih seorang murid selama 5 tahun sudah memiliki Sin Kang yang sedemikian kuatnya. Namun diam-diam dia kecewa menyaksikan gerakan-gerakan itu yang amat sederhana, padahal dia tadinya mengira bahwa ilmu silat yang diturunkan kakek Raja Pedang itu kepada muridnya tentu hebat. Melihat pukulannya hanya dielakkan Qiang Tojin dan ternyata Tosu itu sama sekali tidak membalasnya, bahkan jelas menanti serangan selanjutnya, tahulah Kang Hong bahwa Tosu penolongnya ini benar-benar hanya ingin mengujinya. Pujian yang keluar dari mulut Qiang Tojin itu membuat telinganya merah. Sudah jelas bahwa dia memukul dengan gerakan sederhana saja, bahkan dengan tenaga yang hanya 1/4-nya, bagaimana bisa disebut bagus? Apakah Tosu penolongnya ini mengejeknya? Biarlah, kalau aku kalah biar kalah, roboh di tangan Tosu yang menjadi tokoh kedua Kunlun Pai ini, apalagi yang menjadi penolongnya, tidaklah amat memalukan. Maka dia berkata, Totiang, maafkan kelancanganku. Seruan ini dia tutup dengan gerakan menyerang. Kini Kang Hong tidak mau diejek untuk kedua kalinya. Ia mengerahkan Sin Kang dari pusarnya. Hawa panas meluncur cepat ke arah kedua lengannya dan dia mempergunakan ginkangnya. Tubuhnya melesat bagaikan kilat menyambar ke arah Qiang Tojin dan sekaligus dia memukulkan kedua tangannya dalam serangan berantai. Harus diketahui bahwa dalam silat tangan kosong, Kang Hong belum dapat dikatakan lihai. Ia hanya digembleng dengan pengertian dan gerakan dasar-dasar ilmu silat saja. Setiap gerakan tangan dan geseran kaki memang dapat dia lakukan dengan mahir. Namun rangkaian ilmu silat belum banyak dia pelajari, karena waktunya tidak mengizinkan. Dari suhunya dia hanya baru dapat memetik ilmu silat tangan kosong yang oleh gurunya dinamai San In Kun Wat, ilmu silat awan gunung, yang diambil dari keadaan di puncak Kiam Koksan. Ilmu silat ini merupakan gerakan-gerakan inti ilmu silat tinggi,
namun diatur amat sederhana sehingga hanya terdiri dari 8 buah jurus serangan saja. Dalam serangan kedua ini Kang Hong yang tidak mau diejek itu telah mempergunakan jurus yang disebut Siang Intuian, sepasang awan mendorong gunung. Kedua kakinya masih di udara ketika dia melompat, namun siap melakukan tendangan susulan sebagai perkembangan jurus ini, sedangkan kedua lengannya didorongkan ke depan secara bergantian sambil mengerahkan tenaga sinkang sekuatnya. Sonshai, Qiang Tojin terkejut bukan kepalang. Melihat tenaga pada serangan pertama tadi, dia sudah kagum. Akan tetapi serangan kedua ini benar-benar membuat dia kaget, karena serangan ini bukan merupakan serangan main-main dari seorang pemuda yang baru 5 tahun belajar ilmu silat. Serangan ini lebih pantas kalau dilakukan seorang tokoh persilatan yang sudah melatih diri selama puluhan tahun. Tenaga pukulan itu dapat dia ukur dari angin yang menyambar, dan biarpun Qiang Tojin sendiri tidak berani menerima pukulan sehebat itu. Cepat Tosu itu meloncat ke samping dan memutar tubuh sambil mengangkat tangan, karena melihat kedudukan tubuh Kang Hong di udara itu dia maklum bahwa pemuda ini akan melanjutkan jurus itu dengan tendangan. Dugaannya memang tepat, dan baik dorongan tangan maupun tendangan Kang Hong banyak mengenai angin belaka, dan hanya berhasil membuat pakaian Tosu itu berkibar. Ketika serangan kedua ini gagal, Kang Hong yang khawatir kalau-kalau menerima serangan balasan, lalu menggunakan ginkangnya dan di udara tubuhnya sudah berjungkir balik dibarengi seruannya yang keras sekali. Tubuhnya berputaran di udara dan membalik, lalu meluncur turun dan langsung menyerang untuk ketiga kalinya ke arah Qiang Tojin yang masih berdiri terbelalak. Gaya serangan tadi saja sudah membayangkan ilmu silat yang luar biasa, apalagi tenaganya yang membuat kulit tubuhnya terasa pedas dan dingin sekali. Kini menyaksikan ginkang sehebat itu Tosu ini melongo. Namun pada detik berikutnya, tubuh pemuda ini sudah meluncur dan menyerangnya dari atas seperti seekor burung Garuda menyambar. Sekali ini Kang Hong menggunakan jurus ke-8 atau jurus terakhir dari ilmu silat San In Kun Wat, yaitu jurus yang disebutin Kang Hong I, awan menggetarkan angin dan hujan. Jurus inilah yang paling sukar dimainkan, karena keempat kaki tangan melakukan serangan dari atas secara bertubi-tubi. Kang Hong yang ingin memperlihatkan apa yang telah dia pelajari dari suhunya agar tidak dipandang rendah, telah menggerakkan kedua kakinya susul-menyusul menendang ke arah dada dan perut, disusul dengan hantaman tangan kiri yang terkepal ke arah leher, dan akhirnya dengan jari terbuka ke arah ubun-ubun kepala lawannya. Benar-benar serangan yang amat hebat, cepat dan mengandung tenaga mujizat karena pada saat itu dia mempergunakan seluruh hawa sinkang di tubuhnya yang dia lancarkan melalui kedua tangan dan kakinya. Dengan pukulan seperti inilah ketika dia marah-marah kepada diri sendiri di puncak batu pedang, dia telah menggempur batu menonjol sehingga batu setinggi orang itu telah hancur lebur. Ayah, Qiang Tojin benar-benar kaget sekali sekarang. Ia maklum bahwa sedikit pun dia tidak boleh memandang ringan serangan ini dan dia pun maklum bahwa serangan ini terlalu dahsyat dan berbahaya. Maka dia mengerahkan perhatian dan tenaganya. Tendangan kedua kaki mengarah perut dan dadanya dia hindarkan dengan elakan cepat, demikian pula pukulan ke arah lehernya. Akan tetapi tamparan ke ubun-ubunnya sedemikian cepat dan hebatnya, sehingga amat berbahaya kalau dielakkan karena terkena sedikit saja bagian kepalanya tentu akan mendatangkan bencana hebat. Maka dia mengerahkan tenaganya, miringkan kepala dan tubuh kemudian secepat kilat dia menangkis tamparan itu sambil terus menangkap tangan Kang Hong yang terbuka. Qiang Tojin adalah seorang tokoh besar yang telah memiliki tingkat kepandaian amat tinggi, juga memiliki tenaga sinkang yang sukar dicari bandingnya. Maka amatlah mengherankan kalau kini menghadapi seorang muda yang baru belajar selama 5 tahun dia terpaksa harus berhati-hati dan mengerahkan tenaganya. Aik, Qiang Tojin berseru kaget sekali. Ketika dia menangkis tamparan Kang Hong dengan telapak tangannya, dia merasa seolah-olah lengannya tertindih tenaga yang amat kuat dan beratnya hampir tak kuat dia menahannya, yang membuat seluruh lengan sampai setengah dada terasa ngilu. Sebagai seorang yang sakti, tentu saja dia terkejut namun tidak kehilangan akal. Cepat dia memutar telapak tangannya bergerak, tubuh Kang Hong terbanting ke bawah. Namun karena pemuda itu memiliki ginkang yang luar biasa, dia terbanting dalam keadaan berdiri, sungguh pun bantingan itu membuat dia berdiri setengah berlutut,
dengan tangan masih menempel dengan tangan Qiang Tojin yang menangkapnya. Heit, Kembali Qiang Tojin memekik kaget dan mengerahkan tenaga sinkang untuk melepaskan pegangannya. Namun sungguh aneh sekali, dia tidak dapat melepaskan pegangannya pada tangan Kang Hong. Dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya ketika dia merasa betapa makin dia mengerahkan sinkang, maka hawa sakti itu seolah-olah air dituangkan ke dalam laut. Amblas dan hanyut tanpa bekas. Bahkan kini tak dapat lagi dia menahan sinkangnya yang terus mengalir keluar melalui lengannya, dan tersedot masuk ke dalam tubuh Kang Hong melalui tangan. Qiang Tojin menjadi pucat, matanya terbelalak dan dia meronta-ronta hendak melepaskan pegangannya. Sia-sia belaka, karena seperti ada tenaga mujizat yang membuat tangannya lekat dan dia pun tak dapat menahan sinkangnya yang menerobos keluar. Tentu saja Qiang Tojin tidak mengerti bahwa kalau tadi dia hampir kalah kuat oleh Kang Hong, adalah karena pemuda itu telah menerima pengoperan sinkang dari Sin Jiu Qiamong dalam saat terakhir. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dia lawan bukan sinkang asli Kang Hong, melainkan sama dengan melawan Sin Jiu Qiamong. Dan kini, baik dia sendiri maupun Kang Hong tidak mengerti betapa ada tenaga menyedot luar biasa pada diri Kang Hong, sehingga hawa sakti dari tubuh Tosu itu mengalir keluar dan pindah ke dalam tubuh pemuda itu. Ketika Kang Hong merasa betapa hawa panas mengalir dari tangan Tosu itu dan menerobos memasuki tubuhnya melalui tangannya tanpa dapat dicegah lagi, dia tahu apa yang telah terjadi dan dia menjadi terkejut sekali. Mula-mula dia mengira bahwa seperti apa yang telah dilakukan mendiang suhunya, Tosu penolongnya ini pun hendak mengoperkan sinkang kepadanya, akan tetapi ketika melihat wajah Tosu itu menjadi pucat, sikapnya yang gugup dan betapa Tosu itu dengan sia-sia hendak melepaskan pegangan, dia menjadi kaget bukan main. Tanpa dia ketahui sendiri, dalam dirinya telah timbul semacam penyakit yang dia sendiri tidak mampu obati, yaitu telah timbul semacam daya sedot yang hebat dan yang tak dikuasainya. Hal ini terjadi di luar kehendaknya, dan dia tidak tahu bahwa ketika Sin Jiu Qiamong memaksakan sinkangnya berpindah ke tubuh muridnya, paksaan yang tidak wajar ini telah mengacau hawa sakti di tubuh Kang Hong, dan telah merusak susunannya sehingga menimbulkan kekuatan daya sedot yang amat luar biasa ini. Dalam bingungnya, Kang Hong juga membetot-betot tangannya dan mulutnya berkata gagap. Totiang, lepaskan tanganku. Selagi mereka berkutetan, masing-masing ingin melepaskan tangan yang saling melekat, beberapa orang Tosu yang menjadi sute dari Qiang Tojin, menjadi marah. Mereka ini juga merupakan orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, akan tetapi melihat betapa Su Heng, kakak seperguruan mereka menjadi makin pucat dan tampak gugup dan bingung, mereka itu sebanyak 4 orang telah melangkah maju menghampiri Kang Hong. Seorang di antara mereka berseru marah. Bocah jahat, lepaskan. 4 buah lengan yang kuat dan mengandung penuh tenaga luekang menyentuh tubuh Kang Hong. 2 orang memegang tangannya, 2 orang lagi memegang kedua pundaknya. Kang Hong tidak melawan dan dia masih dalam keadaan setengah berlutut. Namun begitu 4 buah tangan itu menyentuh Kang Hong, terdengar seruan-seruan kaget. Bukan hanya 4 orang Tosu itu yang berseru kaget, bahkan Kang Hong juga mengeluh dan berteriak. Lepaskan. Ternyata bahwa kini 4 orang Tosu itu, tak dapat melepaskan lagi tangan mereka yang menempel tubuh Kang Hong. Dan seperti tempat air bocor, sinkang di tubuh mereka juga mengalir dan disedot masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Bocah berilmu iblis. Seorang di antara Tosu itu memaki. Dan dia memukul dengan tangan lain ke punggung Kang Hong. Akan tetapi hanya terdengar suara. Dan kini tangannya yang sebelah lagi itu pun melekat. Dan makin hebatlah Tosu ini tersedot tenaganya sehingga dia menjadi pucat dan lemas seketika. Keliru kalau mengira bahwa Kang Hong merasa senang menerima terobosan hawa sakti yang berkelimpahan memasuki tubuhnya ini. Tubuhnya menjadi makin panas, tidak karuan rasanya, seolah-olah sebuah bola karet yang terisi angin. Tubuhnya terasa seperti akan meledak, dadanya penuh hawa, pusarnya penuh hawa yang menekan-nekan dan memberontak hendak keluar. Kepalanya pening sekali dan mukanya menjadi merah seperti udang rebus. Ia merasa tersiksa sekali, apalagi karena dia maklum bahwa 5 orang Tosu itu bisa tewas kalau mereka tidak lekas-lekas dapat melepaskan tangan mereka dari tubuhnya.
Namun dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya agar dapat terlepas dari mereka. Kalau tadinya dia masih dapat berteriak-teriak minta mereka melepaskan tangan sambil meronta-ronta, kini dia hanya dapat mengeluarkan suara. Seperti orang gagu, keadaan Qiang Tojin dan 4 orang Tosu itu lebih menderita lagi. Mereka merasa betapa tenaga sinkang mereka makin lama makin menipis, tersedot secara ajaib tanpa mereka dapat mencegahnya. Tubuh mereka menjadi lemas, kepala menjadi pening dan pikiran tak dapat dipergunakan dengan baik lagi, membuat mereka menjadi bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Santiai, Santiai. Seruan ini keluar dari mulut Tian Seng Qinjin, seruan yang halus dan tahu-tahu tubuh kakek ini sudah melayang dekat, kemudian dia menggerakkan kedua tangan setelah menancapkan tongkat di atas tanah. Dengan kedua tangannya dia memegang kedua pangkal lengan Kang Hong, lalu merenggut dan menghentak keras. Kang Hong merasa betapa sebuah tenaga raksasa menariknya dan tenaga ini yang jauh lebih kuat daripada tenaga kelima Tosu yang membocor ke dalam tubuhnya, telah menghentikan hubungan atau aliran hawa sakti itu, melepaskan kedua lengannya dan tahu-tahu tubuhnya terlempar sampai 10 meter lebih, jauh sampai bergulingan. Kang Hong meloncat bangun, loncatannya amat ringannya, dan dia berteriak kaget karena tubuhnya itu mencelat jauh lebih tinggi daripada yang dikehendakinya. Tubuhnya terasa seperti penuh dengan hawa yang membuatnya ringan sekali, akan tetapi juga berat di sebelah dalam. Hawa yang memenuhi tubuhnya minta keluar, membuat mulutnya menghembuskan suara mendesis seperti orang yang mulutnya kepedasan. Minggir semua. Pekiknya dengan suara menggereng seperti seekor harimau, kemudian tubuhnya sudah melesat ke depan, menuju ke arah pohon-pohon besar. Para Tosu yang menyaksikan keadaannya ini menjadi kaget, heran dan juga gentar sehingga otomatis mereka itu minggir dan menjauhkan diri. Kang Hong yang hanya merasa bahwa dia harus menyalurkan semua hawa sakti yang memenuhi tubuhnya, harus mengeluarkan tenaga yang membuat dadanya dan kepalanya seperti akan meledak, terus saja menggunakan kedua kaki tangannya untuk menghajar pohon-pohon yang tumbuh di depannya. Ia memukul, menendang dan mendorong. Dengan ngawur saja dia lalu mainkan keseluruhan 8 jurus dari ilmu silat San In Kun Wat dan setelah selesai, dan terdengar suara-suara hebat. Berkali-kali, maka dia telah merobohkan 18 batang pohon besar yang menjadi tumbang, batangnya remuk dan kini malang melintang seperti diamuk topan. Setelah mengeluarkan sebagian hawa sinkang yang mendesak-desak di tubuhnya itu melalui pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang merobohkan belasan batang pohon, barulah Kang Hong merasa tubuhnya tidak tersiksa lagi, dadanya dan kepalanya tidak seperti mau meledak, napasnya tidak sesak, dan dia seperti baru timbul dari keadaan seorang yang hampir tenggelam ke dalam air yang amat dalam tanpa dapat berenang. Ia kini menggoyang-goyang kepalanya mengusir sisa kepeningan lalu memandang ke depan. Ia melihat betapa Qiang Tojin dan 4 orang sutenya telah duduk bersila mengatur pernapasan dan mengumpulkan tenaga dengan wajah pucat. Teringatlah dia akan semua peristiwa akibat gara-garanya, maka cepat dia menghampiri Qiang Tojin dan menjatuhkan diri berlutut sambil mengangguk-anggukkan kepala penuh penyesalan. Saya mohon ampun dari Totiang sekalian. Suaranya pilu, dan tak terasa lagi pemuda ini menangis sesenggukan. Santiai, engkau bocah telah mewarisi ilmu iblis Senju Qiamong, masih baik tidak mewarisi wataknya yang ukal-ukal. Hatimu masih bersih. Tian Seng Qinjin memuji sambil mengelus jenggotnya yang putih. Tosu tua ini maklum bahwa kalau hati anak muda itu mengandung kekejaman, dia akan kehilangan beberapa orang murid. Tentu malapetaka besar akan timbul kalau saja pemuda itu menyalurkan hawa sinkang yang hebat itu bukan kepada pohon-pohon, melainkan kepada manusia. Qiang Tojin membuka matanya, mulutnya tersenyum sabar namun pandang matanya penuh kengerian dan juga kekaguman. Kang Hong, engkau telah mewarisi ilmu yang hebat dan mengerikan. Totiang, saya bersumpah bahwa semua itu terjadi di luar kehendak saya. Kini saya mohon kepada Totiang sudilah Totiang melenyapkan daya sedot yang mencelakakan orang tanpa saya kehendaki ini. Tolonglah, Totiang. Pemuda ini merasa tersiksa sekali batinnya,
dan dia menganggap ilmu kepandaian aneh yang berada di dalam dirinya, daya sedot yang ajaib itu, tak lain hanya sebagai sebuah penyakit hebat yang menyeramkan dan menjijikkan. Keng Hong, tingkat kepandaianku masih belum sampai ke situ, tidak mungkin aku melenyapkan ilmu iblis itu. Entah kalau suhu, barangkali bisa, kalau engkau suka memohon kepada suhu. Keng Hong sudah menoleh dan hendak mohon kepada ketua Kunlun Pai, akan tetapi Tian Seng Chin Jin sudah mengangkat tangannya dan berkata, suaranya halus namun penuh wibawa. Ada semacam ilmu hitam yang disebut fikih Beng yang cara kerjanya juga menyedot kekuatan tubuh lawan. Namun pintu rasa untuk masa kini tidak ada lagi yang memiliki ilmu yang mukjizat itu. Kini secara aneh ilmu itu dimiliki olehmu. Keng Hong, entah Sinju Kiamong sengaja atau tidak menurunkan ilmu itu kepadamu. Melihat betapa kau sendiri tidak sadar akan ilmu itu, agaknya dia pun tidak menurunkannya kepadamu dan telah terjadi keanehan yang amat ajaib. Engkau bukan anak murid Kunlun Pai, tidak berhak bagi Kunlun Pai untuk melenyapkan ilmu itu dari tubuhmu. Pula, melenyapkan ilmu itu dari tubuhmu berarti membahayakan nyawamu dan nyawa dia yang mengusahakannya. Ilmu tetap ilmu, baik buruknya atau putih hitamnya tergantung dia yang mempergunakannya. Biarpun fikih Beng kelihatannya ganas dan keji, namun kalau engkau dapat menguasainya dan mempergunakan untuk kebaikan, perlu apa dilenyapkan. Setelah berkata demikian, kakek ini merenung dan memejamkan mata, mulutnya berkomat-kamit seperti orang membaca doa. Bagaimana, Kiang Totiang? Keng Hong kini menunjukkan pertanyaannya kepada penolongnya. Kiang Tojin tersenyum dan menghela nafas. Tepat seperti yang dikatakan suhu, engkau bukan murid Kunlun Pai, dan kami tidak berhak mencampuri urusan ilmu silatmu. Sekarang, kau pun terpaksa harus meninggalkan pula pedangmu kepada kami. Keng Hong menarik nafas panjang. Tosu-tosu ini terlalu angkuh, pikirnya. Kalau ketuanya tahu akan cara melenyapkan penyakit yang berada dalam tubuhnya, mengapa tidak mau menolongnya? Anak ini memiliki keangkuhan dan tidak sudi merengek-rengek merendahkan diri. Ia lalu mencabut pedang kayu dari pinggangnya, meletakkannya di depan kaki Kiang Tojin sambil berkata, Saya tidak mempunyai niat buruk, mengapa membawa-bawa pedang? Kalau Kunlun Pai merasa bahwa pedang itu hak mereka, biarlah saya tinggalkan. Selain pedang ini, saya hanya mempunyai pakaian yang saya pakai ini. Apakah ini pun harus ditinggalkan pula? Kiang Tojin memandang dengan sinar mata sedih, lalu menggeleng-geleng kepala. Sungguh sayang, Keng Hong. Saat ini hatimu dipenuhi oleh kemarahan dan dendam. Engkau masih belum mengerti akan maksud baik kami. Akan tetapi biarlah, kelak engkau akan mengerti sendiri mengapa kami minta kau meninggalkan Siang Bok Kiam kepada kami. Bocah tolol, namamu Keng Hong tadi ya, kenapa kau begitu tolol menyerahkan Siang Bok Kiam kepada para tosubau itu? Jangan berikan, kau ditipu. Mereka itu menginginkan pedang pusaka itu. Ambil lagi dan lekas pergi. Dengan kepandaianmu yang mujizat seperti iblis mereka takkan dapat memaksamu. Teriakan ini adalah teriakan wanita cantik yang diikat pada pohon. Kiranya totokan Kiang Tojin yang dilakukan dari jarak jauh tadi tidak lama membuatnya gagu. Hal ini saja membuktikan bahwa wanita itu bukanlah orang sembarangan pula, melainkan sudah memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi. Cukup kiranya, Keng Hong. Kami menerima pedang Siang Bok Kiam dan akan menyimpannya baik-baik. Engkau boleh pergi dengan hati lapang dan ingatlah, engkau tidak boleh datang ke wilayah kami ini tanpa seizin kami. Kalau ada keperluan yang memaksamu datang ke wilayah ini, engkau harus datang lebih dahulu ke Kunlun Pai dan menghadap suhu untuk minta izin. Keng Hong mengangguk-angguk. Di dalam hatinya dia menjawab bahwa dia tidak sudi datang ke situ dan tidak akan mengganggu Kunlun Pai selamanya. Akan tetapi dia melirik ke arah wanita itu dan berkata, Maaf, Totiang, sebelum saya pergi,
Ada sebuah permintaan saya, harap Totiang sudi mengabulkannya. Permintaan apa? Sekiranya patut dan dapat pinto lakukan tentu akan pinto kabulkan permintaanmu. Saya mohon kepada Totiang sekalian sudilah kiranya membebaskan wanita itu. Terdengar seruan-seruan kaget dari mulut para Tosu, dan hanya Qiang Tojin yang tampak tenang, sedangkan Tian Seng Qinjin tidak peduli, masih berdiri seperti orang termenung dengan kedua mata dipejamkan. Keng Hong ada hubungan apakah engkau dengan wanita itu maka minta supaya dia dibebaskan. Tanpa alasan apa-apa Totiang, dan hanya dilandasi perasaan yang sama seperti perasaan mendiang Suhu ketika menolong Kunlun Pai yang diserbu oleh kaum sesat. Apa maksudmu? Qiang Tojin memandang heran. Totiang, menurut cerita Suhu menolong Kunlun Pai juga hanya dilandasi perasaan kasihan melihat pihak yang ditindas dan diancam. Suhu pun tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Kunlun Pai, namun Suhu tetap menolongnya. Saya pun tidak mempunyai hubungan dengan wanita ini, akan tetapi melihat dia terancam bahaya di sini, perasaan saya yang mendorong saya untuk menolongnya. Akan tetapi hal itu jauh sekali bedanya Keng Hong. Gurumu membantu kami melawan golongan hitam, kaum sesat dan orang jahat. Sebaliknya, harus kau ketahui bahwa wanita itu bukan orang baik-baik, bahkan kedatangannya mempunyai niat buruk terhadapmu, untuk merampas Siang Bok Kiam. Bohong, Tosu tua Bangkabau, bohong. Wanita itu memaki. Keng Hong menggeleng-geleng kepalanya. Agaknya Totiang tidak dapat mengenal watak Suhu. Saya percaya bahwa Suhu bukan mendasarkan pertolongannya atas baik dan buruk, karena menurut wejangan Suhu, bagi Suhu dan saya, baik dan buruk itu tidak ada, yang ada hanyalah pendapat orang yang selalu tidak adil karena menurutkan kepentingan diri pribadi. Apa maksudmu? Pandangan baik dan buruk oleh pendapat manusia adalah miring dan berat sebelah Totiang. Dipengaruhi oleh nafsu pribadi demi kepentingan diri sendiri. Kalau seseorang melihat orang lain menguntungkan dia, bersikap manusia, menyenangkan hatinya, maka serta-merta dia akan menganggap orang itu baik. Sebaliknya kalau dia melihat orang lain merugikannya, memusuhinya dan tidak menyenangkan hatinya, maka tanpa ragu-ragu lagi akan dianggapnya orang itu jahat. Karena itu, saya seperti Suhu tidak percaya akan pandangan orang tentang baik dan jahat, dan saya menolong wanita ini hanya terdorong perasaan ingin menolong, kasihan melihat dia terancam bencana di sini. Bagaimana, Totiang? Saya telah memenuhi permintaan Kunlun Pai untuk meninggalkan pedang. Apakah Kunlun Pai demikian pelit untuk menolak permintaanku yang tidak sama sekali terdorong keinginan menguntungkan diri sendiri ini? Dengan kalimat terakhir ini terkandung ejekan, bahwa Kunlun Pai minta pedangnya dengan dasar ingin untung sendiri. Qiang Tojin tercengang. Pendapat keliru, wawasan yang menyeleweng. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara Tian Seng Qinjin yang halus. Bocah ini kelak lebih menggegerkan daripada Sinju Qiamong. Bebaskanlah wanita itu dan lekas suruh anak ini pergi, lebih cepat lebih baik. Qiang Tojin memberi tanda dan dua orang Tosu menghampiri wanita itu hendak melepaskan ikatannya. Akan tetapi sekali bergerak, wanita itu ternyata telah meloloskan tangan kakinya dari ikatan tanpa mematahkan ikatan itu. Dia meloncat dan memandang ke arah Keng Hong dengan senyum mengejek. Bocah tolol, tolol dan goblok, dasar anak dusun. Setelah berkata demikian, wanita itu membanting-banting kaki kanannya lalu berkelebat cepat pergi meninggalkan tempat itu. Keng Hong tidak peduli, lalu berlutut menghaturkan terima kasih kepada para tokoh Kunlun Pai, kemudian berdiri dan pergi meninggalkan pegunungan Kunlun Pai dengan wajah berseri. Dia setengah memaksa diri untuk bergembira, berjanji dalam hatinya untuk menempuh hidup dengan cara gurunya, yaitu tetap bergembira, tidak memusingkan masa depan. Dia akan hidup seperti gurunya, yaitu menghadapi bayangan masa depan yang bagaimanapun selalu gembira dan dengan tekad bagaimana nanti sajalah. Hei, tolol, berhenti dulu. Keng Hong menghentikan langkahnya.
Ia telah jauh meninggalkan Kunlun San dan kini berada di sebuah hutan yang tidak lagi menjadi daerah Kunlun San. Tanpa menoleh dia sudah mengenal suara itu, suara yang nyaring merdu dan galak, suara wanita cantik jelita yang telah dibebaskan oleh para Tosu Kunlun Pai. Kau mau apakah? Tanyanya sambil berdiri tegak tanpa menoleh. Waduh sombongnya, orang tolol masih bisa bersikap sombong ya. Aku tidak merasa sombong. Sungguh pun mungkin kau benar bahwa aku tolol. Jawabnya sabar sambil tersenyum. Gembira, harus menghadapi segala sesuatu dengan gembira, betapapun pahitnya dan menyakitkan hati maki-makian itu. Walah, malah senyum-senyum. Kau bicara tanpa melihat aku. Bukankah itu sikap sombong? Sikap orang berkepala angin. Memandang orang lain seperti rumput saja. Kalau tidak sombong, lihatlah ke sini. Benci aku melihat orang diajak bicara kau menengok pun tidak. Kang Hong tertawa. Betapapun galaknya, ucapan orang itu dianggap jenaka dan lucu, juga segar menyenangkan hatinya. Ia lalu membalikkan tubuhnya dan melihat penegurnya itu duduk di atas rumput hijau di bawah sebatang pohon sambil makan daging paha besar seekor ayam hutan. Daging itu masih mengepul panas, juga api unggun untuk membakar daging itu masih menyala. Nah, aku sudah memandangmu sekarang. Kau mau bicara apakah? Wah, memang sombong dan angkuh. Apakah karena engkau telah minta Tosu-Tosu bau itu membebaskan aku lalu engkau boleh bersikap angkuh seperti ini? Adik yang baik. Aku bukan adikmu. Cici yang baik. Siapa sudi menjadi kakak perempuanmu? Kang Hong merasa bohwat, kehabisan akal. Abis harus kusebut apa? Panggil aku Nona. Wah, Nona. Abis, aku masih gadis. Kalau tidak disebut Nona, masa engkau hendak menyebut aku nyonya besar? Gadis itu merengut. Bibirnya yang merah itu berlepotan minyak gaji paha ayam, mukanya coreng-moreng terkena hangus, kelihatan makin cantik dan lucu sehingga kembali Kang Hong tertawa. Hahaha. Baiklah Nona, engkau memaki aku sombong dan angkuh berkali-kali, karena aku tidak mau menengok. Setelah aku menengok, kau masih memaki aku angkuh. Abis aku kau suruh bagaimana supaya tidak kau maki angkuh. Aku mau bicara denganmu. Duduklah di sini dan jangan berdiri peringas-peringis seperti monyet mencium ikan asin. Kang Hong mengangkat sepasang alisnya yang hitam tebal. Selamanya baru sekali ini dia bicara dengan gadis, apalagi gadis yang begini lincah. Ia tertarik sekali, akan tetapi juga merasa canggung. Kemudian teringat dia akan watak suhunya, maka dia lalu tersenyum lebar dan melangkah menghampiri gadis itu, menjatuhkan diri duduk di atas rumput di hadapan gadis itu. Dalam beberapa detik, pandang matanya yang tajam sudah meneliti gadis yang duduk makan paha ayam panggang di hadapannya itu. Wajah yang berkulit halus kemerahan, cantik jelita dengan bentuk wajah bulat telur. Rambut hitam gemuk yang kacau tak tersisir, menutup sebagian pipi kirinya karena kepala itu agak dimiringkan ke kanan. Alis yang panjang kecil dan hitam. Sepasang mata yang jeli, lebar dan jernih sekali, dengan kerling yang amat tajam, mata yang aneh, karena dia seperti dapat melihat bayangan gembira, berani, menantang dan merenung di dalamnya. Hidung kecil mancung di atas sepasang bibir yang dianggapnya merupakan bibir terindah yang pernah dilihatnya. Penuh dan berkulit halus seolah-olah sepasang bibir itu dapat mudah pecah, warnanya kemerahan dan basah berminyak. Dagunya kecil agak meruncing menambah kemanisan. Pakaiannya terbuat dari sutra halus dan mewah, namun potongannya ketat sehingga membayangkan dada yang penuh menonjol, pinggang kecil dan pinggul yang lebar. Kulit yang mengintai dari balik leher baju, dari lengan, tampak halus dan putih sekali. Beginikah wanita cantik yang suka disebut-sebut suhunya dan diumpamakan setangkai bunga yang harum. Dia kini dapat merasakan persamaannya. Memang seperti bunga sehingga membuat hati ini kepingin menyentuh, kepingin mencium, kepingin memandang dan menikmati keindahannya. Mungkin aku seperti monyet. Akan tetapi saat ini aku tidak mencium bau ikan asin, melainkan mencium bau sedap gurih daging panggang. Kau kepingin. Gadis itu menghentikan gigitannya dan mulutnya yang penuh dengan daging itu mengunyah perlahan, matanya mengerling Kang Hong. Pemuda remaja ini memandang mulut yang mengunyah itu,
dan tak terasa lagi dia menelan ludah dan perutnya mendadak berkeruyuk. Dia mengangguk dan kembali menelan ludah. Kalau kepingin, ambillah. Tunggu apa lagi? Jangan malu-malu kucing. Kalau kepingin mengapa tidak ambil dan makan sejak tadi? Ah, tapi daging itu punyamu. Siapa bilang punyaku? Ayam itu berkeliaran di hutan. Entah punya siapa. Tapi kau yang menangkap dan memanggangnya. Sudahlah, cerewet bener si engkau ini. Ambil saja dan ganyang. Habis perkara. Bicara saja mana bisa kenyang. Biarpun ditegur, Kang Hong menjadi geli dan tertawa. Gadis ini benar-benar menimbulkan rasa gembira di hatinya. Cocok benar dengan watak suhunya. Bagaimana kalau suhunya yang bertemu dengan gadis seperti ini? Ia lalu menyambar daging ayam panggang, merobek bagian dada lalu mulai makan daging itu. Benar lezat sekali, gurih dan manis, lagi hangat. Dan perutnya memang amat lapar. Setelah habis semua makan, gadis itu mengeluarkan seguci air dingin dan minum dengan cara menggelogoknya dari mulut guci. Air memasuki mulut yang kecil itu, ada yang tumpah membasahi pipi dan tercecer memasuki celah-celah bajunya di leher. Setelah itu, dia menurunkan guci dan menyerahkannya kepada Kang Hong. Pemuda yang mulai mengenal watak polos dan terbuka gadis itu, menerima guci. Akan tetapi dia merasa ragu-ragu juga untuk menggelogok air itu begitu saja. Bibir guci itu masih berlepotan minyak gaji. Tentu ketika bibir guci tadi bertemu dengan bibir si gadis. Mana cawannya? Kupinjam sebentar untuk minum. Tidak punya cawan. Habis bagaimana minumnya? Uang saja. Seperti aku. Tapi, bekasmu. Gadis itu meloncat bangun, lalu bertolak pinggang dan membungkuk memandang Kang Hong dengan mata terbelalak. Kau menghina aku ya? Tolol kurang ajar. Kang Hong juga membelalakkan matanya. Bukan karena marah melainkan karena heran. Ia benar-benar merasa tolol berhadapan dengan nona ini. Menghina? Aku tidak, apa sih maksudmu? Kau jijik ya minum secara menggelogok seperti aku. Kau tidak sudi ya karena bibir guci itu berbekas mulutku. Kau kira aku ini penderita sakit paru-paru atau batuk kering. Kau jijik. Wah, harap jangan salah paham dan mengamuk tidak karuan. Bukan begitu. Hanya aku tadi khawatir kau tidak suka. Tidak suka apa? Kau benar-benar laki-laki cerewet. Sudah tolol. Cerewet lagi. Sialan bertemu laki-laki sepertimu. Kang Hong tidak mempedulikannya lagi. Celaka, pikirnya. Kalau dilayani wanita ini, bisa habis dia dimaki-maki. Ia lalu tidak mau mendengarkan lebih jauh melainkan menuangkan air ke dalam mulutnya. Tidak peduli bibirnya bertemu dengan bekas bibir wanita itu. Air yang jernih dan sejuk. Terima kasih, Katanya sambil mengembalikan guci air. Kenapa sedikit amat minumnya? Apakah kau takut minuman ini kucampuri racun? Sambil berkata demikian, gadis itu kembali minum dengan cara menempelkan bibirnya pada bibir guci tanpa memilih-milih lagi. Heran sekali hati Kang Hong, mengapa menyaksikan bibir wanita itu menjepit bibir guci yang tadi diminumnya, hatinya berdebar dan mukanya terasa panas. Namun dia merasa mendongkol juga mendengar ucapan itu. Benar-benar wanita yang wataknya mau menang sendiri saja. Masa apa yang dia kerjakan selalu disalahkan. Tidak mau minum salah, sekarang sudah minum masih disangka yang bukan-bukan. Ia menjadi gemas. Dan andai kata wanita ini adik perempuannya, tentu sudah dia jewer telinganya. Aku tidak takut kau beri racun. Jawabnya jengkel. Dan dia lalu membuang muka sambil melanjutkan. Sebetulnya, kau menghentikan perjalananku ada urusan apakah? Sampai lama gadis itu tidak berkata-kata, melainkan memandang wajah Kang Hong penuh perhatian. Pemuda itu tahu akan hal ini karena dia mengerling dari sudut matanya. Melihat gadis itu memperhatikannya, kembali dia mengalihkan pandang matanya. Kemudian terdengar gadis itu bertanya. Namamu siapa tadi? Dan berapa usiamu? Chia Kang Hong, kalau tidak salah usiaku 17 tahun. Dan engkau murid Sin Jiu Kiam Ong. Heran benar aku. Mengapa heran? Seorang tokoh sakti seperti Sin Jiu Kiam Ong mengapa mempunyai seorang murid tolol seperti engkau? Makin panas rasa perut Kang Hong. Terlalu benar perempuan ini,
pikirnya. Kalau sudah tahu aku tolol, kenapa engkau menghentikan aku? Sampai lama wanita itu tidak berkata-kata, kemudian terdengar dia tertawa merdu, cekikikan. Kau marah. Benar-benar tukang menggelitik hati orang, pikir Kang Hong. Gemas dia, kalau tidak ingat bahwa dia itu wanita tentu sudah ditamparnya. Ia tidak menjawab, hanya menggeleng kepalanya. Kau marah. Bilang saja kau marah. Ingin aku melihat bagaimana kalau kau marah. Digoda terus-menerus, Kang Hong menjadi merah mukanya dan dia memandang dengan niat untuk balas memaki. Akan tetapi melihat mata yang bening indah itu, mulut yang manis tersenyum, dia menjadi tidak tega untuk memaki, maka dia menundukkan muka lagi. Kau memang tolol. Kalau tidak tolol, tentu tidak kau berikan siang bokyam kepada tosu-tosu bau itu. Itu hak mereka, dan aku tidak mau membantah permintaan mereka. Mereka adalah tosu-tosu yang bijaksana dan baik. Patut dipatuhi permintaan mereka. Pula, menggunakan kekerasan menentang, tak mungkin. Mereka amat lihai, terutama sekali Qiang Tojin dan Ketua Kunlun Pai. Kau penakut dan bodoh. Heran aku mengapa Xin Jiu Qiamong mempunyai murid seperti engkau. Padahal menurut pendengaranku Xin Jiu Qiamong gagah perkasa tidak mengenal takut terhadap siapapun juga, dan amat cerdik. Kang Hong menarik nafas panjang. Gurunya memang seorang yang selalu gembira dan tidak pernah mengenal takut. Terserah wawasanmu, aku tidak takut terhadap siapapun juga. Dan tentang kebodohan, tentu saja aku tidak secerdik suhu. Sunyi yang agak lama, Kang Hong menunduk karena teringat akan suhunya dan mulailah hilang kegembiraannya. Dalam hari-hari pertama semenjak dia sendirian di dunia ini, sudah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Kalau begini terus nasibnya, bertemu seseorang wanita saja selalu mengejek dan memakinya, mana mungkin dia dapat meniru watak suhunya yang menghadapi segala sesuatu dengan gembira. Betapa mungkin dapat bergembira rasa hati ini kalau seorang wanita cantik jelita mencemoohkan dan memaki-makinya. Kang Hong. Pemuda itu terkejut. Benarkah wanita itu memanggilnya? Suaranya begitu halus dan dipanggil secara tiba-tiba setelah lama berdiam diri. Dia terkejut juga. Ia menengok, dan makin gugup melihat betapa sepasang mata itu memandangnya tajam-tajam dan mulut itu tersenyum manis. Akan tetapi hanya sebentar saja, karena segera bibir yang merah itu cemberut lagi. Kau memanggilku. Kau laki-laki canggung benar. Sudahlah Nona, kalau engkau menghentikan aku hanya untuk mencela, untuk apa? Engkau marah. Tidak. Engkau memang canggung. Tidak seperti gurumu yang kabarnya. Apakah kau tidak ingin tahu siapa aku? Siapa namaku dan mengapa aku datang ke Kunlun Pai? Baru Kang Hong teringat, dan dia merasa bahwa dia memang kurang perhatian. Siapakah nama Nona? Gadis itu menahan kekehnya. Sikap Kang Hong benar-benar canggung dan gugup sehingga kelihatan lucu. Namaku Be Chuyim. Bagus tidak namaku? Bagus, bagus. Jawab Kang Hong cepat-cepat dengan pandang mata mendesak, agar Nona itu terus bercerita. Hihihi. Kau ternyata pandai juga memuji. Teruskanlah, Nona. Aku mendengar akan keramaian yang kabarnya akan terjadi di puncak Kunlun San, yang disebut Kiam Kosan, bahwa kabarnya tokoh-tokoh besar hitam dan putih hendak menjemput turunnya murid Xin Jiu Qiamong, yang mewarisi siang bokyam yang amat diinginkan seluruh tokoh Kangou. Termasuk engkau sendiri, Nona. Tentu saja. Apa kau kira aku ini anak kecil yang suka menonton keramaian begitu saja? Dan aku malah berhasil sekali. Lebih berhasil daripada mereka yang menggunakan kekerasan. Mereka itu semua terusir oleh tosu-tosu bau Kunlun Pai. Belasan orang gagah di dunia Kangou. Sama sekali tidak berhasil. Melihatnya pun tidak. Aku sengaja membiarkan diriku tertangkap oleh tosu-tosu bau itu. Memang harus diakui bahwa kalau aku melawan, tidak akan mampu mengalahkan tosu-tosu yang demikian banyak. Apalagi Tosu Sikiang dan gurunya itu amat lihai. Aku sengaja menjadi tawanan dan akalku berhasil memancing kau datang karena jeritan-jeritanku. Akan tetapi siapa kira, karena ketololanmu, kau serahkan pedang itu begitu saja.
Mulai lagi maki-makian. Kini mengertilah Kang Hong mengapa gadis ini telah dapat meloloskan diri dari ikatan kaki tangannya sebelum dilepaskan. Kiranya gadis itu memang sengaja membiarkan dirinya ditawan. Benar-benar seorang gadis yang cerdik sekali, dan juga penuh keberanian. Untuk apakah engkau menginginkan pedang siang Bokiam Nona? Masih bertanya untuk apa lagi? Tentu saja untuk mendapatkan rahasianya. Kang Hong, katakanlah terus terang. Apakah engkau sudah mendapatkan pula rahasia penyimpanan kitab-kitab pusaka yang terdapat di pedang itu? Pandang mata itu penuh gairah, agaknya bernafsu sekali gadis ini untuk mendapatkan kitab-kitab pusaka simpanan Sin Jiu Kiam Ong. Kang Hong menggeleng kepalanya.